Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Santoso, NIM 1916010065. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengolahan data regresi panel pada aplikasi EQ9. Judulnya, seorang peneliti menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi, dan inflasi asing langsung, dan jumlah uang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di Asia yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kerangka konseptualnya, variabel dependennya yaitu neraca transaksi berjalan, variabel independennya itu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang beredar. Bentuk persamaannya, baiklah langsung saja kepada tahap pengolahannya. Baik, karena nilai cross section F 0,20962 besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah CEM, maka tidak dilanjutkan ke uji Hausman dan data siap untuk diinterpretasikan. Dari pengolahan data didapatkan angka konstanta minus 1,78, artinya neraca transaksi berjalan sebesar minus 1,78 pada saat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar sama dengan 0. Selanjutnya, nilai koefisien sebesar 0,48, artinya apabila jumlah pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di Asia akan meningkat sebesar 0,48. Ketiga, nilai koefisien sebesar minus 0,11, artinya apabila jumlah nilai tukar meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN akan turun sebesar minus 0,11. Selanjutnya, nilai koefisien sebesar minus 0,16, artinya apabila jumlah inflasi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN akan turun sebesar minus 0,16.
Selanjutnya nilai koefisien sebesar minus 1,27, artinya apabila jumlah investasi asing langsung meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN akan turun sebesar minus 1,27. Selanjutnya, nilai koefisien sebesar 0,06, artinya apabila jumlah uang beredar meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN akan meningkat sebesar 0,06. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi Herzberg rate yang diperoleh sebesar 0,556731, artinya variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen atau neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN sebesar 56,6731%, dan sisanya sebesar 43,3269%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan. Selanjutnya, hasil uji simultan didapat nilai signifikan 0,0000 dengan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05 sehingga 0,0000 kecil dari 0,5. Artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN. Selanjutnya, hasil uji parsial. Variabel pertumbuhan ekonomi didapat nilai sebesar probabilitas itu 0,0031 kecil dari 0,05. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN. Kedua, variabel nilai tukar didapat nilai sebesar probabilitasnya yaitu 0,3547 besar dari 0,05. Artinya bahwa nilai tukar tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN. Yang ketiga yaitu variabel inflasi didapat nilai sebesar probabilitasnya 0,0842 besar dari 0,05. Artinya bahwa inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN. Selanjutnya yaitu variabel investasi asing langsung didapat nilai sebesar probabilitasnya yaitu 0,000 besar kecil dari 0,05. Artinya bahwa investasi asing langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN. Selanjutnya itu variabel jumlah uang beredar didapat nilai sebesar probabilitasnya yaitu 0,0000 kecil dari 0,05. Artinya bahwa jumlah uang beredar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji heteros
Nilai probabilitas untuk keseluruhan variabel adalah besar dari 0 0,05, maka penelitian ini terbebas dari heteros. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini berada di bawah 0,9, maka penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas. Demikianlah yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.